Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HMPS Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal beberapa senyawa kimia yang ditemukan ilmuwan Islam serta kontribusinya. Tokoh ilmuwan Muslim yang paling berpengaruh di bidang kimia adalah Jabir bin Hayyan, atau dalam dunia barat dikenal dengan nama Jabir. Banyak bahan kimia sebelum masa kejayaan beliau tidak dikenal, akan tetapi berkat jasanya kemudian menjadi dikenal. Keahlian beliau di bidang kimia didapatnya dari berguru pada Permaki Vizier pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Beberapa penemuan Jabir bin Hayyan diantaranya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Kemudian, senyawa kimia apa saja sih yang ditemukan, serta kontribusinya dalam sains modern? Yang pertama, ada asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat mulai dikenal oleh Jabir bin Hayyan ketika beliau berhasil menemukan unsur belerang serta mereaksikan dengan merkuri dan air. Tanpa senyawa dasar seperti asam sulfat, umat manusia tidak akan membuat obat-obatan, peralatan rumah tangga sehari-hari, hingga produksi sabun, pupuk, serat nilon, kertas, seluloid, dan plexiglas, serta untuk perlengkapan kendaraan seperti air aki. Kedua, ada asam nitrat atau HNO3. Senyawa ini digunakan untuk memurnikan tawas dan garam, sehingga dari proses penyulingan tersebut akan dihasilkan beberapa mineral anorganik seperti kalium nitrat dan natrium klorida. Pemanfaatan asam nitrat di era kimia modern semakin luas. Di antaranya, selain sebagai bahan dasar super pelarut, asam nitrat adalah penyusun utama dari bahan peledak TNT yang tersubstitusi dari senyawa benzena. Selain dalam bentuk TNT, asam nitrat juga berikatan dengan amonium, membentuk amonium nitrat, dan berfungsi sebagai pupuk pertanian. Yang ketiga, ada aqua regia. Bahan ini masih terdengar asing ya di telinga kita. Bahan ini merupakan pelarut yang bersifat amat kuat dalam melarutkan bahan melebihi asam-asam lain yang juga dikenal dapat melarutkan bahan seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat. Pelarut ini dibuat dengan mencampurkan dua jenis pelarut seperti potasium nitrat dan asam klorida. Pelarut ini biasanya digunakan oleh beberapa kimia Muslim untuk kepentingan kerajaan, seperti menempa logam, untuk pembuatan militer, serta perlengkapan istana raja yang dimodifikasi dari bahan logam, emas, platina, dan perak. Menurut E.J. Houliard, Jabir bin Hayyan juga berhasil mengidentifikasi serta mempelajari sifat-sifat dari 7 macam logam, yaitu emas, perak, timbal, timah, tembaga, merkuri, dan besi. Kemudian yang terakhir adalah alkohol, senyawa yang cukup banyak ditemui di sekitar kita. Identifikasi senyawa alkohol telah dimulai sejak masa Jabir bin Hayyan. Bahan senyawa ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan peledak untuk kepentingan kerajaan yang menggunakan campuran anggur mendidih dengan dimasukkan dalam botol. Alkohol dan turunannya telah banyak digunakan dan banyak hasil temuan dan identifikasi zat serta beberapa metode analisis yang dihasilkan oleh ahli kimia Islam yang telah dinikmati dan dikembangkan oleh ilmuwan dan masyarakat pada masa sesudahnya, seperti penemuan benzena sebagai bahan bensin dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. See you next time.